Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sebab Tuhan Ida Sayang Widiwasa. Perkenalkan, nama saya Wayan Purnamawati, saya afirmasi 3 dari Universitas Pancasakti. Di sini saya mohon maaf karena kondisi tubuh saya juga lagi kurang fit, dimana saat nanti saya menjelaskan dalam presentasi yang saya dapatkan hari ini, semoga berkenan di hati semuanya dan dapat berguna untuk kita belajar bareng-bareng menyelesaikan semua dalam mengatasi kebosanan anak, kejenuhan anak dalam belajar maupun dalam melaksanakan kegiatan apapun yang kita laksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas. Di sini saya mengambil judul mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui metode mewarnai pada kelompok B. Kenapa saya mengambil judul ini? Ini adalah motorik halus itu sangatlah penting bagi anak-anak untuk kehidupan sehari-hari, dari mulai usia anak itu 1 sampai 5 tahun itu adalah masa golden age mereka. Mereka belajar semuanya. Di sini makanya saya mengambil penerapan motorik halusnya selain untuk menambahkan dalam segala hal baik itu kegiatan sehari-hari. Motorik halus itu adalah penunjang mereka mulai dari mereka belajar mengambil sesuatu, menggenggam sesuatu, mengerjakan kegiatan yang menurut mereka bisa mulai dari umur 1 tahun itulah di usia 5 tahun ini saya akan mencoba mengambil PTK dengan cara mengembangkan metode mewarnai di kelompok B sebagai upaya meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai karakter PAUD. Di sini latar belakang saya mengambil PTK ini adalah motorik halus merupakan kemampuan penting bagi anak usia dini karena menjadi dasar keterampilan menulis, menggambar dan aktivitas akademis lainnya. Namun berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat anak yang kesulitan mengontrol gerakan tangan, memegang krayon dengan benar serta mewarnainya mereka sering keluar garis, kadang kurang terkontrol di saat mereka melakukan kegiatan itu karena asik, entah itu dia asik mengobrol, entah itu asik dengan tengok-tengok, asik dengan cara bermain. Walaupun kegiatan mewarna ini saya ambil dengan cara bermain. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang struktur dan menarik. Dari latar belakang itu saya menemukan identifikasi masalah berdasarkan hasil pengamatan awal di kelompok B. Ditemukan beberapa permasalahan dan perkembangan halus anak. Beberapa anak belum mampu memegang krayon dengan posisi yang benar, gerakan tangannya masih kaku, koordinasi mata dan tangannya masih kurang optimal, serta hasil mewarnainya masih banyak yang keluar dari garis. Selain itu juga anak kurang fokus karena diganggu oleh teman-temannya. Terkadang kan anak-anak itu dunia mereka adalah dunia bermain. Makanya dari itu anak itu akan merasa cepat bosan saat kegiatan. Kadang-kadang dilihatnya gambar itu kurang menarik. Makanya di sini saya sangat memfokuskan benar-benar memperhatikan anak-anak didik saya supaya biar bisa mampu melaksanakan kegiatan yang saya berikan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa saya pribadi masih memerlukan upaya perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya berikan pada anak-anak saya di sekolah. Dari identifikasi masalah, latar belakang saya di sini merumuskan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka rumusan masalah yang saya dapatkan dalam penelitian ini adalah apakah metode mewarnai dapat mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun pada kelompok B.
Jadi tujuan penelitian yang saya laksanakan hari sekarang ini adalah tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui penerapan metode mewarnai pada kelompok B. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan anak, keterampilan memegang alat tulis, serta ketelitian anak dalam menyelesaikan tugas. Manfaat penelitian ini terdiri beberapa aspek bagi anak, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi saya pribadi. Bagi anak, kegiatan mewarnai dapat melatih motorik halus mereka, kesabaran, konsentrasi, dan kejelian mereka. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif mode pembelajaran yang menarik dan efektif. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAUD. Sedangkan bagi saya pribadi, penelitian ini menambah pengalaman saya dan wawasan dalam menerapkan penelitian tindakan kelas. Di mana di waktu ini saya merasakan sedikit kebanggaan, ada anak didik saya itu mendapatkan juara walaupun hanya juara 3 di kecamatan dalam kegiatan membatik kemarin. Kegiatan itu cukup mendorong semangat saya untuk melatih anak-anak kembali kegiatan yang kerjasama, kegiatan parenting bersama orang tuanya. Berarti orang tuanya bisa kesinambungan antara ke sekolah dengan orang tua, itulah yang membuat karakter anak itu terbentuk dengan baik. Jadi di sini dari semua kesimpulan itu saya mendapatkan kajian teori motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan otot-otot kecil terutama pada jari dan tangan, yang memerlukan koordinasi dengan mata. Perkembangan motorik halus yang sangat penting bagi anak usia dini karena berpengaruh pada kesiapan menulis, menggambar, dan aktivitas akademis lainnya. Metode mewarnai merupakan kegiatan yang melibatkan koordinasi mata dan tangan dengan menggunakan alat seperti krayon, pensil warna, dan yang lainnya. Kegiatan ini bersifat menyenangkan. Anak-anak bisa happy walaupun kadang-kadang terkesan jenuh mereka menyelesaikan tugas-tugas yang didapatkannya. Mereka sedikit terhibur, sedikit menyenangkan dalam kegiatan ini. Apalagi melihat gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang mereka sukai. Di sini akan saya kadang-kadang miniatur yang saya bikin miniatur kartun yang sering saya suguhkan untuk mereka warnai. Mereka akan bertanya, "Bu Guru, kenapa kita harus menggambar seperti ini? Kenapa harus mewarnai seperti ini?" Kita akan belajar mengenal warna dan bentuk. Selain kalian melatih jari-jari kalian, tangan-tangan kalian untuk lebih telaten dan lebih cermat lagi menggunakannya. Seperti itu ya saya menjelaskan pada mereka. Jadi kegiatan yang bersifat menyenangkan, mudah diterapkan dan sesuai dengan karakteristik anak di usia dini. Melalui kegiatan mewarnai, anak dilatih untuk mengontrol gerakan tangan, ketelitian, serta kreativitas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kelas PTK, yaitu penelitian kelas yaitu PTK, yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Saya melaksanakan penelitian ini dalam 2 siklus. Setiap siklus itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilakukan di kelompok B dengan subjek anak usia 5-6 tahun. Saya mengambil 10 anak di kelas saya. Itu sudah saya dapatkan dari penerapan siklus pertama dan sampai juga siklus kedua. Peningkatannya cukup signifikan, cukup bagus. Dari siklus pertama, dari prasiklus itu saya mendapatkan 30% anak yang masih belum berkembang. Di siklus pertama saya mendapatkan 45-50 anak yang sudah mampu mengembangkan kemampuan mereka, dan di siklus kedua itu cukup signifikan saya dapatkan. Saya jelaskan pelaksanaan siklus pertama itu pada siklus 1 guru menyiapkan kegiatan, saya dan guru saya itu menyiapkan kegiatan untuk mewarnai dengan gambar sederhana. Anak diberikan contoh cara memegang krayon dan mewarnai secara perlahan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peningkatan, namun sebagian anak masih
yaitu masih keluar dari garis, kurang rapi, sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya. Di sini saya melaksanakan siklus kedua. Kegiatan mewarnai diperbaiki dengan variasi gambar yang lebih menarik, pemberian motivasi, serta pendampingan yang lebih intensif. Hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana anak sudah mampu megang krayon dengan benar, mewarnai lebih rapi, dan fokus dalam kegiatan. Dari hasil semua siklus 1 dan siklus 2, hasil penelitian yang saya dapat, penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode mewarnai dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Terjadi peningkatan dari kondisi awal ke siklus 1 dan meningkat kembali pada siklus 2. Hal ini membuktikan bahwa metode mewarnai efektif digunakan dalam pembelajaran PAUD. Jadi, kesimpulan yang saya dapat berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode mewarnai dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun pada kelompok B. Metode ini terbukti sangat efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Sekedar sedikit saran saya sampaikan, disarankan kepada guru PAUD untuk menggunakan metode mewarnai secara berkelanjutan, bervariasi. Sekolah diharap mendukung dan menyediakan media pembelajaran yang menarik. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan metode atau metode yang berbeda. Itu sangat membantu sekali perkembangan anak-anak didik kita di sekolah kita. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kita belajar. Apabila ada kekurangan, saya mohon kepada dosen pengampu memberikan bimbingan yang lebih banyak dan membantu saya untuk belajar kembali. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.